Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Susilo, serta pelatihan dasar CPNS kelompok 2 angkatan 10, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang tokoh yang telah menerapkan nilai-nilai berakhlak dengan baik. Tokoh yang saya pilih yaitu Baharudin Yusuf Habibie adalah sosok yang sangat dihormati di Indonesia. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki minat yang besar dalam bidang teknik. Setelah menyelesaikan pendidikan di Indonesia, Habibie melanjutkan studinya di Jerman dan mendapatkan raihan gelar doktor di bidang teknik penerbangan dengan predikat summa cum laude. Selama berkarir di Jerman, Habibie bekerja di perusahaan penerbangan terkemuka dan berhasil mengembangkan teori letak pada konstruksi pesawat terbang yang sangat diakui di dunia internasional. Atas undangan Presiden Soeharto waktu itu, Habibie kembali ke Indonesia dan memegang berbagai jabatan penting, termasuk Menteri Riset dan Teknologi. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT IPTN dan berhasil mengembangkan pesawat terbang buatan Indonesia. Akhirnya, Habibie menjadi Presiden Indonesia. Masa jabatannya sangat singkat, ditandai dengan berbagai reformasi politik dan ekonomi. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak yang sudah diterapkan dengan baik oleh B.J. Habibie, nilai berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Fokus B.J. Habibie adalah pengembangan sumber daya manusia. Beliau sangat meyakini bahwa sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga bagi suatu bangsa. Beliau sangat fokus pada pengembangan pendidikan dan riset untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian berkaitan dengan akuntabel, beliau adalah seorang menteri riset dan teknologi pada masa itu. Beliau sangat fokus dan akuntabel membangun industri dalam negeri. Habibie memiliki visi untuk menjadikan Indonesia mandiri di bidang teknologi. Beliau berupaya membangun industri dalam negeri seperti industri penerbangan dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Yang berikutnya adalah kompeten. Tidak diragukan lagi bahwa Habibie memiliki kecerdasan yang luar biasa, terutama di bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Beliau mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dan menerapkannya dalam pengembangan teknologi di Indonesia. Beliau adalah seorang ahli teknik penerbangan kelas dunia. Gelar doktor yang diraihnya dengan predikat summa cum laude dari Jerman adalah bukti nyata atas kecerdasan dan kedalaman pengetahuan yang dimiliki. Kontribusinya dalam pengembangan teori letak pada konstruksi pesawat terbang sangat diakui oleh para ahli di dunia. Yang keempat adalah harmonis. Meskipun dikenal sebagai seorang ilmuwan yang handal dan pemimpin negara, Habibie dikenal sebagai seorang yang memiliki kepribadian yang hangat, ramah, dan mampu menjalin hubungan dengan berbagai kalangan. Sebagai seorang muslim yang taat, Habibie juga sangat menunjukkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan. Berikutnya tentang loyal. Setelah meraih kesuksesan besar di Jerman sebagai seorang ahli teknik penerbangan, Habibie memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri untuk membangun negara. Ini menunjukkan loyalitas beliau terhadap tanah air. Habibie mencurahkan seluruh tenaga pikirannya untuk mengembangkan industri penerbangan di Indonesia. Proyek CN235 adalah salah satu bukti nyata dari loyalitas beliau terhadap pengembangan teknologi dalam negeri. Adaptif, Habibie menghabiskan masa mudanya di Indonesia, lalu melanjutkan pendidikan di Jerman. Setelah berkarir di Jerman, ia kembali lagi ke Indonesia untuk mengabdikan kepada negaranya. Kemampuan beradaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda menunjukkan fleksibilitas yang tinggi. Nilai berakhlak yang terakhir adalah kolaborasi atau kolaboratif. Habibie seringkali menjalin kerjasama dengan para ilmuwan dan teknolog di berbagai negara. Hal ini terlihat dari proyek-proyek besar yang ia pimpin. Dalam mengembangkan teknologi di Indonesia, Habibie selalu melibatkan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Demikian uraian singkat saya tentang Bapak Baharudin Yusuf Habibie yang menurut saya sangat insightful dan inspiring. Semoga kisah beliau mampu saya internalisasi khususnya dalam 7 nilai-nilai berakhlak yang telah dijalankan dengan baik. Semoga Allah senantiasa mudahkan setiap niat dan langkah kita demi kemajuan bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.